hilang malu, hilang iman. Ngaji Quran aja tak bisa, lantang teriak khilafah. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian daripada iman. Kalau sudah kehilangan rasa malu, maka sebagian imannya sudah hilang. Kalau sudah tidak punya malu, maka sudah tidak punya iman. Apabila manusia sudah kehilangan rasa malu, maka kemaluannya pun juga hilang. Yang laki-laki hilang kemaluan, yang perempuan juga hilang kemaluan, yang menjadi rakyat hilang kemaluan, para pejabat hilang kemaluan. Kemaluan sangat langka, terbolak-balik. Banyak orang yang membuka aurat karena hilang kemaluan. Banyak orang bodoh teriak-teriak tentang ilmu Islam karena hilang kemaluan. Banyak pejabat melakukan korupsi karena apa? Hilang kemaluan. Hilang dia rasa malu kepada Allah Azza wa Jalla. Minimal hilang rasa malu kepada dirinya sendiri. Sedangkan malu adalah sifat-sifatnya Allah. Malu adalah akhlaknya para malaikat. Malu adalah akhlaknya para nabi dan rasul. Malu adalah akhlaknya orang-orang soleh yang menjadi wali-wali Allah. Allah memiliki sifat pemalu. Allah maha pemalu. Inna rabbakum hayyun karim. Sesungguhnya Tuhan kalian yaitu Allah Azza wa Jalla, hayyun yaitu maha pemalu, karimun lagi maha mulia. Yastahyi min abdihi, Allah merasa malu daripada hambanya. Ayyarfa'a ilaihi yadaihi, sekiranya mengangkat kepada Allah yadaihi pada kedua tangan hamba itu, memohon berdoa mengangkat kedua tangannya mengenadah kepada Allah. Fayaruddahuma sifran, lalu Allah menolak kedua tangan itu dalam keadaan kosong. Allah maha pemalu. Jika seorang hamba mengangkat kedua tangannya memohon kepada Allah, maka Allah malu untuk menolaknya. Allah akan memberikannya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwati, sesungguhnya dari sesuatu yang telah mendapati oleh manusia, min kalamin nubuwati, dari pembicaraannya para nabi, dari pembicaraannya nubuwah, sifat kenabian, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Idza lam tastahi, apabila tidak malu oleh engkau, apabila kamu tidak malu, apabila kamu sudah kehilangan rasa malu, fasna' ma syi'ta, maka berbuatlah sesuai dengan kehendakmu. Apabila engkau telah kehilangan rasa malu, silahkan berbuat apa saja, silahkan berkata apa saja. Maka orang yang sudah tidak punya rasa malu, lihat saja di jalan-jalan teriak-teriak, ngomong seenaknya, membuka aurat sembarangan. Mengapa? Karena sudah tidak memiliki rasa malu. Para pejabat korupsi tidak amanah. Mengapa? Karena sudah kehilangan rasa malu. Jadi rasa malu ini adalah suatu yang sangat berharga sekali. Terutama orang-orang bodoh yang teriak tentang khilafah. Ini kan ditertawakan oleh para malaikat. Khilafah itu menegakkan syariah Islamiyah. Sedangkan syariah Islamiyah itu bersumber dari Al-Quranul Karim dan Al-Hadis. Lah kalau Al-Quran saja dia tidak paham, membaca saja tidak bisa. Tetapi mengapa teriak-teriak tentang khilafah? Kok enggak malu? Seharusnya malu, dirinya sendirilah yang harus dididik. Dirinya sendirilah yang harus menundukkan isi Al-Quran dan Al-Hadis. Setelah itu teriak khilafah silahkan. Lah ini enggak. Setiap hari teriak-teriak tentang khilafah. Kita dirikan khilafah karena khilafah adalah syar'iyah. Kita akan menegakkan hukum-hukum Allah dalam hati kami. Kalau seandainya saya yang menjadi khalifahnya,
Maka orang-orang yang seperti itulah yang setiap hari akan saya tangkap dan akan saya hukum. Mengapa? Karena kalau hukum syariat ditegakkan, orang yang meninggalkan sholat harus dihukum. Orang yang tidak pernah ngaji harus dihukum. Masa negara kita setiap hari harus menghukum orang-orang yang seperti itu? Kapan sempat ngurusi ekonomi? Kapan sempat ngurusi tentang pertahanan dan seterusnya? Ini kan aneh. Orang-orang yang tidak bisa ngaji tapi teriak-teriak khilafah. Bahkan santri-santri kami ada yang cerita, di dalam WhatsApp banyak sekali orang yang berbicara tentang khilafah syariah, khilafah syariah. Kemudian disebarilah pamflet atau pengumuman untuk ngaji kitab kuning menggunakan metode Al-Mu'allim, mengkaji kitab Nahwu dan Shorof. Kemudian ditanya, apa itu Nahwu Shorof? Mereka tanya, apa itu Nahwu Shorof? Nahwu Shorof itu apa? Tidak ngerti coba. Baru tentang nama ilmu Nahwu dan Shorof, tapi tidak tahu apalagi tentang isinya, apalagi tentang Al-Quran, apalagi tentang hadis. Tetapi teriak tentang khilafah syariah, kok tidak malu? Rasa malunya ini kemana? Kalau orang sudah kehilangan rasa malu, maka kemaluannya hilang lenyap entah kemana. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, al-haya'u syu'batun minal iman. Malu itu adalah satu cabang daripada keimanan. Kalau sudah tidak memiliki rasa malu, maka satu cabang besar dari keimanan itu akan rontok gugur entah kemana. Rawahul Bukhari wa Muslim. Waqad marra Nabi sallallahu alaihi wasallam ala rajulin minal ansari wa huwa ya'idu akhahu fil haya'i. Sungguh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah melewati seorang dari Ansor. Dia sedang menasihati pada saudaranya tentang rasa malu. Faqala lahu. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Da'hu fa innal haya'a minal iman." Biarkan dia, karena sesungguhnya rasa malu minal imani, yaitu dari keimanan. Biarkan kalau saudaramu memiliki rasa malu, karena malu itu berangkat dari rasa keimanan, dari keimanan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Malu itu tidak akan datang, tidak akan muncul kecuali bi khairin, dengan kebaikan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa fi haditsin akhar, dan yaitu tetap di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-haya'u khairun kulluhu. Malu itu baik seluruhnya. Tidak ada rasa malu yang jelek. Rawahu Muslimun. Oleh sebab itulah, mari kita pupuk rasa malu di dalam hati kita masing-masing. Semoga iman kita semakin kuat, semakin kuat. Amin Allahumma amin.